Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Diovani. Saya adalah mahasiswa Komunikasi Penyirian Islam semester 3 kelas B dengan NIM 11940200093. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester, yakni dengan menjelaskan metodologi dakwah generasi Z. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui, yakni apa itu generasi Z. Generasi Z di sini adalah merupakan generasi setelah generasi Y yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1998 sampai dengan 2010. Yang kedua, apa itu metodologi dakwah? Jadi metodologi dakwah di sini adalah ilmu yang mengkaji tentang konsep teoritis dari berbagai tata cara atau metode yang digunakan dai, seorang komunikator, untuk menyampaikan materi dakwah Islam kepada mad'u, yakni komunikan. Metodologi dakwah mempelajari tentang berbagai macam metode-metode dalam berdakwah untuk mencapai tujuan dakwah. Di sini kita akan mengetahui metode yang cocok untuk generasi Z. Metode yang cocok untuk generasi Z menurut saya adalah metode dengan mau'izah hasanah, yakni merupakan cara berdakwah atau bertabligh yang disenangi, mendekatkan manusia kepadanya dan tidak menjeratkan mereka, yakni memudahkan dan tidak menyulitkan. Singkatnya, ini adalah suatu metode yang mengesankan sasaran dakwah bahwa peranan juru dakwah adalah sebagai teman yang dekat, yang menyayanginya, dan sebagai yang mencari segala hal yang bermanfaat baginya dan membahagiakannya. Dengan demikian, dakwah dengan metode ini dilaksanakan dengan memberi nasihat kepada orang lain yang berisi petunjuk kebaikan baginya. Lalu, macam-macam metode dakwah apa yang cocok diterapkan kepada generasi Z? Yakni yang pertama adalah dakwah fardiyah, yakni metode dakwah dari perorangan kepada kelompok kecil. Yang kedua, dakwah amanah, metode dakwah dari perorangan kepada kelompok yang mengandung banyak orang, seperti dakwah di kampus, di masjid, dan di suatu majelis. Yang ketiga, yakni dakwah bilisan, yakni metode dakwah yang menggunakan lisan. Lalu ada dakwah bilhal, yakni metode dakwah yang menggunakan contoh atau amal yang nyata. Yang ketiga, metode dakwah dengan dakwah bitadwin, yakni metode dakwah dengan tulisan seperti melalui website atau blog dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dakwah bil hikmah, yakni dakwah dengan kebijaksanaan. Lalu, setelah mengkaji metode-metode tersebut, media apa yang cocok untuk generasi Z ini? Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, teknologi sekarang sudah berkembang dengan pesat. Pada zaman dahulu, orang berdakwah dengan menggunakan lisan dan dengan tulisan, yakni mereka berdakwah dengan lisan dengan tabligh akbar atau ceramah di tempat-tempat, dan dengan tulisan, yakni dengan menulis surat di koran ataupun lain sebagainya. Namun sekarang kita ketahui dengan kemajuan teknologi terdapat sebuah platform yang dinamakan dengan media sosial, yang dimana memudahkan kita pada saat sekarang ini. Jadi karena rata-rata generasi Z ini sangat melek terhadap teknologi, mereka akan lebih mudah dicapai dengan media tersebut. Dengan media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya akan mencapai audiens yang lebih luas dan memiliki ketertarikannya sendiri. Lalu, setelah kita mengetahui medianya tersebut, konsep apa yang cocok kita bawakan? Konsep yang cocok di sini adalah konsep yang mengemukakan seni atau sesuatu yang indah dipandang mata. Dan yang dimaksud di sini dengan istilah aestetik. Pada zaman sekarang, anak muda akan lebih tertarik kepada hal-hal yang mengandung audio dan visual yang enak didengar dan enak dipandang. Jadi dengan menerapkan sesuatu yang indah kepada postingan-postingan atau media dakwah kita tersebut, akan lebih menggait penonton atau menggait audiens agar tujuan dakwah ini tercapai.
Jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Lebih dan kurang saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.